إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح والدينا لآبائنا لأمهاتنا ولأجدادنا لجداتنا لإخواننا لأخواتنا ولقرباتنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب شيخ عبد الحكيم حمادة بأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ada yang mau baca nih? Baik. Itu baca? Nih, yang hukum dikit apa? Iya. Artinya kalau malu nggak ini, nggak kebanyakan. Salahnya kayak ketawa. Waqtuhu fi shalah. Qala al-jumhur al-qunutu fi shalah mustahabun. As-Syafi'i al-qunutu fi subhi sunnah. Malik al-qunutu fi subhi mustahab. Abu Hanifah al-qunutu fi subhi mamnu' wa indahu al-qunutu fil witri. Al-dalil hadisu Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kuntu fi salati subhi summa balagna annahu taraka dzalika lima nazalatil ayah laisa laka minal amri syai'un aw yatubu alaihim. Al-Imran ayat 128. Al-hadisu Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu syahran ba'da ruku'. Oh iya. Kuntu sahran Qanata fi salatil fajri yad'u ala bani Asiyah. ala bani Asir. Qala Syafi'i yaqnutu bi Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa qulna syahra wa qina syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alaik tabarakta rabbana wa ta'ala. Ya yurawi Anal Husain bin Ali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam alamahu hadza du'a yaqnatu bihi fis shalah. Oke, sampai situlah. Nanti kan lama-lama tambah bagus ini. Ustaz Basit, Ustaz Rui kan. Nanti Ustaz Baba ini siap-siap. Dikit-dikit aja. Kalau jamaah dikit kita baca ya. Iya. Ada Ustaz Abdul Basit langsung berubah Rui. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba wal hadna idza syi'ta sahla bi rahmatika arhamar rahimin. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini pembahasan kita adalah tentang persoalan kunut ya. Kemarin kita sudah membahas persoalan sholat selesai dengan perbandingannya. Insya Allah ada yang sebagian masih ingat, ada yang sudah lupa semua. Biasanya begitu. Kalau nggak ada catatan biasanya lupa. Nah, Abdul Hakim ini Insya Allah ada catatannya. Karena dia mau jadi ustadz kalau pensiun nanti. Dikit lagi pensiun. Dia udah siap-siap ini.
Makanya dia mau kudeta nih, DKM mesti dia mau ambil. Ustaz At-Taqwa. Biar bisa jadi khatib nanti. Hukmul kunuti wa ma waqtuhu fis salah. Hukmu itu hukum. Al-kunut itu artinya kunut ya, sudah diambil menjadi bahasa Indonesia. Itu dari kata qanata. Qanata yaqnutu kunutan. Orangnya qanit. Jadi orangnya disebut qanit. Di dalam Al-Qur'an itu ada kunu lillahi qanitin. Jadilah engkau orang yang taat. Jadi kata qanat itu taat. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka arti kunut ini adalah kalimat-kalimat yang berdasari pada ketaatan, yang keluar yang baik-baik dan doanya yang baik-baik. Kenapa kok bisa muncul begini? Ini ada sebab nuzulnya, ada sebab turunnya persoalan kunut ini. Kita akan bahas. Wa ma waqtuhu fis shalah, dan waktunya di dalam salat. Kunut itu ada berbagai macam ya. Ada dua macam. Ada kunut nazilah. Nazilah itu artinya sesuatu bencana yang terjadi, itu nazilah. Anda kata nazala. Yanzilu nazil, jadi nazilah. Sesuatu yang turun, sesuatu yang terjadi. Namanya bencana. Maka disebut dengan nazilah, jamaknya nawazil. Nah, jadi ada kunut nazilah. Kunut nazilah itu adalah kunut yang pernah dilakukan Nabi pada saat itu Nabi sedang melaksanakan sholat subuh. Sholat subuh ini. Pada rakaat kedua, pada saat Nabi sedang ruku, tiba-tiba malaikat menginformasikan bahwa 70 ahli Quran yang dikirim oleh Nabi atas permintaan satu kaum, itu semuanya dibunuh. 70 di awal-awal Islam. Bayangkan, di awal-awal Islam 70 orang ahli Quran yang diminta oleh satu kaum, diutus oleh Nabi, ternyata kaum ini berkhianat. Jadi ketika mereka datang, mereka ini kemudian dibunuh 70. Pada saat itu Nabi setelah ruku i'tidal, Nabi kemudian angkat tangan. Yang di dalam angkat tangan itu Nabi berdoa, Allahumma al'anhum, Allahumma adzihum. Maksudnya, ya Allah laknat mereka, ya Allah azab mereka. Jadi yang keluar dari ucapan Nabi pada awal-awal Islam itu adalah kalimat-kalimat yang mengandung keburukan. Maksudnya azab dia, laknat dia. Kepada siapa? Itu kepada Ra'il, Zakwan, ketika mereka membunuh ahli Al-Quran, dan begitu pula kepada penduduk Makkah dan melaknat Al-Haris bin Hisam, Suhail bin Amr, Safwan bin Umayyah. Itu Nabi satu persatu sebut namanya. Pada saat ketika sholat subuh, menurut mazhab Maliki, Imam Malik, sebelum Nabi ruku. Kalau mazhab Syafi'i setelah Nabi ruku. Jadi ada dua pendapat nanti. Makanya nanti ada mazhab Maliki, itu kunutnya pada waktu subuh sebelum ruku. Mazhab Syafi'i setelah ruku. Tidak. Nah, ini ada dua pendapat nanti kita jelaskan. Nah, Nabi itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta orang-orang yang sudah membunuh ahli Al-Quran yang diutus Nabi itu diazab oleh Allah selama 30 hari, ada yang mengatakan 40 hari. Akhirnya kemudian turun ayat Al-Quran, yang ayat Al-Quran menegur Nabi. Jangan begitu. Maksudnya jangan juga doanya begitu, katanya. Apa? Nanti surat Al-Imran 128, ini kita loncat. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dhalimun. Ini ada ayatnya nih. 128. Laisa laka minal amri syai'un. Bagimu dalam persoalan itu tidak ada kewenangan meminta kepada Allah untuk mengazab dan melaknat mereka, menghancurkan mereka. Au yatuba alaihim, atau kamu tidak mempunyai kewenangan untuk memaafkan mereka, mengampuni mereka. Semuanya kewenangan Allah. Au yu'adzibahum, atau menyiksa mereka, fa innahum dhalimun. Mereka itu adalah orang-orang zalim. Jadi serahin sama Allah. Serahin sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah ganti doanya.
Doanya apa? Kata mazhab Syafi'i, Allahumma hadina fi man hadait. Sampai selesai. Jadi doa kunut yang diajarkan kepada Al-Hasan bin Ali. Kan kepada Abdullah ibnu Umar. Jadi dua diajarkan kepada Al-Hasan bin Ali dan Abdullah ibnu Umar. Oke, itu sejarahnya. Maka mazhab Hanafi nanti akan mengatakan kunut subuh itu nggak ada. Ada dulu kunut nazilah, tapi itu pun tidak ada dasarnya karena Nabi Muhammad SAW diberitahu langsung melakukan itu setelah Allah turunkan ayat selesai. Maka mazhab Hanafi atau Abu Hanifah itu mengatakan tidak ada kunut. Ya nanti kalau ada orang sholat nggak ada kunut, salah satunya mazhab Hanafi. Itu dalam sunut subuh, nanti jadi kunut subuh. Mazhab Syafi'i mengatakan ada. Mazhab Maliki ada, tapi sebelum ruku. Mazhab Syafi'i setelah ruku. Beda-beda ya? Beda. Mazhab Hambali, tapi kata mazhab Maliki bacanya jangan keras-keras. Sir. Kalau mazhab Syafi'i keras. Oh, itu bedanya. Nah, kita baca nanti. Qala al-jumhur al-qunutu fi salati mustahabun. Berkata ulama, mayoritas ulama, al-qunutu fi salati mustahabun. Kunut dalam sholat subuh itu sunnah. Tapi dalam kunut nazilah sepakat ada semua. Wa Malik berkata, wa Asy-Syafi'i berkata Imam Syafi'i, al-qunutu fi subhi sunnatun. Kunut di dalam sholat subuh itu hukumnya sunnah. Malik al-qunutu fi subhi mustahabun. Kunut di dalam sholat subuh mustahabun. Tapi waktunya sebelum ruku, dibacanya sir. Bacanya enggak keras, bacanya sir. Masing-masing baca sendiri, masuk kata Imam Malik. Tapi mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan kunut pada waktu sholat subuh setelah di rakaat kedua itu setelah ruku. Dan dibacanya jahar. Itu persamaannya adalah masing-masing sama-sama mengatakan sunnah, tapi bedanya pada waktunya dan perbedaannya pada keadaan kunut itu ada yang jahar, ada yang sir. Itu perlu dipahami. Nah, ulama yang melarang atau mengatakan tidak ada kunut di dalam subuh itu Abu Hanifah. Abu Hanifah al-kunutu fi subhi mamnu'un. Kunut pada waktu salat subuh itu dilarang. Wa indahul kunutu fil witri, kata mazhab Hanafi atau Abu Hanifah, kunut itu hanya di witir. Jadi kalau salat witir itu kata mazhab atau Abu Hanifah itu kunut cuma di situ aja. Tapi mazhab Syafi'i kunut di witir ada nggak? Witir ada di pertengahan Ramadan. Mazhab Malik dalam witir tidak ada. Jadi kata mazhab Malik, Imam Malik, kunut itu hanya pada sholat subuh sebelum ruku dan dibaca sir. Tapi witir nggak ada. Kalau mazhab Syafi'i ada semua. Mana dalilnya? Ad-dalilu haditsu Abi Hurairah. Nah, mazhab Hambali nggak disebutin sini. Kalau kata Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali, sama dengan Abu Hanifah. Sama dengan Abu Hanifah yang mengatakan tidak ada kunut di dalam sholat subuh. Maka ulama-ulama yang di Saudi nggak pakai kunut. Ulama Saudi itu. Karena dia mazhabnya Hambali. Dia nggak pakai kunut. Jadi ada dua ulama yang mengatakan kunut di dalam subuh nggak ada, yaitu Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal. Ada dua ulama yang mengatakan kunut ada dalam subuh, Imam Syafi'i dan Imam Malik bin Anas. Bisa dipahami ya? Memang agak bingung ya memahaminya. Kebolak-balik ini. Tapi kita ulang-ulang nanti. Saya ulangi lagi ya, mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i, kunut di subuh itu sunnah. Waktunya adalah di rakaat kedua setelah ruku, dibaca secara jahar. Mazhab atau mazhab Malik atau Imam Malik bin Anas mengatakan kunut sholat subuh hukumnya
Sunnah. Waktunya sebelum ruku dibacanya sir. Abu Hanifah mengatakan kunut di waktu subuh dilarang karena tidak ada dasarnya. Dulu waktu Nabi kunut itu kunut nazilah, setelah dilarang oleh Allah dalam ayat itu Nabi berhenti. Kata Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i mengatakan yang dilarang pembacaan doanya. Kunutnya tetap karena diganti oleh doa yang lain yang lebih memunculkan kasih sayang. Kunutnya tetap. Yang dilarang atau dihentikan adalah doanya itu tadi. Yang cerita tentang ya Allah azab mereka, laknat mereka, hancurkan mereka, itu yang dilarang. Tapi diganti oleh Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Itu artinya bagus semua itu. Wa qina syarra ma qadait, dan pelihara kami dari kejahatan takdirmu. Semuanya baik. Tidak ada yang melaknat itu. Oke. Nah, dalilnya adalah haditsu Abi Hurairah, hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah sudah kita sering dengar, beliau ini adalah seorang perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis. Hadisnya melebihi sampai 5.000 hadis lebih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Termasuk Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah mengatakan annan nabiyya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata. Jadi bukan kuntu sururi, tapi qanata fi'il madhi. Qanata itu artinya melaksanakan kunut fi salati subuh, dalam salat subuh. Tsumma balagana, kemudian sampailah berita kepada kami. Apa beritanya? Annahu tarakat dalika, Nabi meninggalkan kunut tersebut lama nazalatil ayah, ketika ayat Al-Quran turun, yaitu laisa laka minal amri syai'un au yatuba alaihim. Bagimu ya Muhammad dalam perkara itu tidak ada kewenangan sedikit pun. Apakah mengampuni mereka au yu'adzibahum, ada tulisannya itu, au yu'adzibahum, atau mengadab mereka, fa innahum zalimun, karena mereka itu adalah orang-orang zalim. Ini bisa nanti dilacak dalam surat Al-Imran ayat 128. Itu hadis pertama. Hadis kedua, hadis Anas bin Malik, termasuk perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis, masuk dalam kategori yang kedua kalau nggak salah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahran ba'da ruku, melaksanakan kunut, kata Anas, syahran. Apa artinya syahran? 1 bulan. 1 bulan penuh. Ba'da ruku, setelah ruku, fi salatil fajri, pada salat subuh, yada'u ala Bani Asiyah, yang berdoa supaya Bani Asiyah itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama dia doanya itu? Sebulan. Tapi kemudian Allah turunkan ayat Al-Quran surat Al-Imran ayat 128. Dan hadis yang pertama ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah, Ibnu Majah termasuk salah satu kolektor hadis 6 kitab hadis. Jadi ada disebut dengan Al-Kutubus Sittah, 6 kitab hadis yang dipakai dipedomani oleh umat Islam. Pertama Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan salah satunya adalah Sunan Ibnu Majah. Nah, Ibnu Majah ini adalah seorang ulama hadis, kolektor hadis, pengumpul hadis, yang hadis-hadisnya disimpan di dalam kitabnya namanya Sunan Ibnu Majah. Nanti sering tuh ketemu nama-nama seperti ini. Nah, yang menjadi sebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama madhab itu karena mereka berbeda dalam kaitan dengan persoalan hadis. Jadi ikhtilafu fi fahmil hadis. Perbedaan mereka itu dalam memahami hadis itu. Karena hadisnya ada 2 model. Yang pertama seakan-akan memberitahukan kepada kita Nabi pernah melakukan kunut, lalu kemudian berhenti karena ayat Al-Quran itu. Ada yang mengatakan hadis lain, yang hadis ini sahih, yang mengatakan bahwa
Nabi melaksanakan kunut pada sholat subuh hatta faraqad dunya, sampai Nabi meninggal. Nah, gitu. Nah, ketika digabungkan antara kedua pemahaman ini, yang pertama, para ulama mengatakan memang hadis pertama itu sahih yang mengatakan bahwa Nabi kemudian meninggalkan, tapi yang ditinggalkan pada saat turun ayat itu bukan kunutnya. Apanya? Doanya diganti, karena Nabi kemudian digantikan oleh Allah dengan doa yang lebih baik. Yang doa itu diajarkan kepada Al-Hasan dan kepada Abdullah bin Umar. Yang doanya kita pakai sampai sekarang. Allahumma hadina atau Allahumma hadini fi man hadai, dan seterusnya. Nah, qala Syafi'i yaqnutu bi, kata Imam Syafi'i, qunut itu dengan membaca Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait, dan seterusnya. Di sini langsung dia waqina syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda 'alaik tabarakta rabbana wa ta'ala. Tapi kita agak panjang dikit ya. Kita agak panjang dikit. Ini tersingkat. Dan ini ada dalam kitab hadis. Hadis mana? Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Muttafaq alaih. Jadi hadisnya sahih nih. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait, dan seterusnya. Di sini enggak disebutkan. Jadi ada dua pendapat ya. Nanti kalau kita ada orang yang tidak kunut, jangan disalahin. Mereka masing-masing memang beda. Ada yang tidak kunut, salah, ini enggak ahlus sunnah wal jamaah. Semuanya ahlus sunnah, cuma beda dalilnya. Nah, kita kalau seandainya jadi makmum dengan orang yang tidak kunut, mazhab Syafi'i itu ada caranya. Caranya gimana? Supaya kita tidak sujud sahwi. Karena kalau orang meninggalkan kunut subuh itu terkena sujud sahwi. Mazhab Syafi'i. Ada yang mengatakan ya imam diikuti oleh makmum, makmum mengikuti imam. Ya udah, kalau imam nggak kunut kan, makmum nggak kunut. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua yang mungkin bisa kita ambil adalah tetap membaca kunut, tetapi kunutnya kunut singkat. Karena di dalam kunut itu hanya terdiri dari pujian kepada Allah, selawat kepada Nabi, dan doa. Maka kita rumuskan saja, disebutkan para ulama, supaya kita tetap kunut tanpa kena kewajiban sujud sahwi, maka kita bacanya Rabbighfirli ya Ghafur wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Singkat kan? Jadi kita bisa, jadi kalau ada orang jadi imam yang tidak kunut, pas dia iktidal, dia mau ruku, dia mau sujud, karena kita tahu ternyata bukan mazhab Syafi'i ini. Kita baca aja Rabbighfirli ya Ghafur sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad, ikut. Kira-kira kena enggak tuh waktunya? Jangan Allahumma hdina fi man hadait, itu sudah sujud tuh. Terlalu panjang. Jadi langsung Rabbighfirli ya Ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, langsung sujud, ikut imam. Wa yurwa anil Hasan ibni Ali anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam allamahu hadha du'a yaqnutu bi fi shalah. Diriwayatkan dari Hasan bin Ali bahwa Nabi mengajarkan Hasan bin Ali cucunya doa ini yang tadi kita baca Allahumma hdina fi man hadait ketika kunut pada saat salat. Jadi kalau ditanya mana yang lebih kuat, masing-masing punya dasar. Tapi kalau kita ditanya paling kuat ya mazhab Syafi'i. Kenapa? Banyak ulama yang mengatakan bahwa kunut subuh itu tetap berlanjut, dan bahkan salah seorang ulama dari Muhammadiyah, Hamka, benar dengar deh, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, dia kan tidak kunut tuh. Di akhir hidupnya dia mengatakan ternyata saya baru tahu setelah membaca banyak kitab yang sahih adalah kunut. Baca kunut. Setelah itu dibaca kunut. Tuh, siapa? Buya Hamka. Artinya apa? Buya Hamka aja pun kemudian menjadi sadar bahwa dia ternyata selama ini keliru. Karena selama ini bacaannya masih sedikit. Setelah dia membaca, ternyata yang paling tepat, yang paling kuat itu adalah kunut. Karena tidak mungkinlah Imam Syafi'i itu orang bodoh. Tidak mungkin. Imam Syafi'i itu dari masih kecil aja udah hafal Quran. Bahasa Arabnya tingkat tinggi. Umur berapa tahun? 12 kalau nggak salah. Dia udah jadi seorang mufti Mekah, 12 tahun. Kalau bapaknya 12 tahun masih main gundu. Ini udah jadi mufti. Bayangkan mufti Mekah.
belajar ke Imam Malik, hafal kitab hadis muwatta yang 6 ribuan hadis di sana, termasuk asar para sahabat. Sebelum belajar dia sudah hafal. Dari mana bukunya? Dia pinjam bukunya itu, dia hafal. Dia hafal tuh hadis itu. Pas datang kepada Imam Malik suruh baca. Oh, Imam Malik malah takjub kepada hafalan dari Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i bukan imam sembarangan. Maka kalau ada orang Wahabi mengatakan Imam Syafi'i itu pembuat bid'ah, belajar dulu dia. Karena dia tidak mengerti. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi. Ini nanti pada pembahasan setelah sholat jamaah itu kita bahas tentang imam. Siapa sih yang berhak jadi imam? Kita bahas nanti itu. Selama ini semua orang mau jadi imam. Oh, mau imam berebutan. Kalau di Masjid Darussalam krisis imam. Kalau di Taqwa berebutan. Bagaimana kalau di Taqwa sebagian kita kirim ke Darussalam? Ya kan? Bisa kan? Masa imamnya dari Lombok, jauh banget. Hah? Oh iya, betul. Oke, sekarang kita sholatul jamaati. Sholatu dibaca doma ya, sholatul jamaati. Namanya jumlahnya jumlah mudhaf mudhaf ilaih. Wujubul jamaati ala man sami'an nidaa. Jamaah itu wajib bagi yang mendengar an-nida. Apa an-nida? Panggilan suara. Nih kalau nggak pakai speaker nggak kedengeran tuh. Qala al-jumhuru, mayoritas ulama, siapa mereka? Malik wa Syafi'i wa Abu Hanifah. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan hiya sunnah. Jadi sholat jamaah itu adalah sunnah, bukan wajib. Atau naik sedikit, fardun alal kifayah. Fardu kifayah. Kalau fardu kifayah maksudnya apa? Kalau ada sebagian yang sholat, yang lain gugur kewajiban, maksudnya gitu. Bukan fardu ain. Kalau fardu ain wajib. Kalau nggak laksanakan, itu dosa. Wa khalafa Ahmad. Tapi Imam Ahmad berbeda pendapat. Selalu ada yang beda. Kalau bicara 4 mazhab, selalu ada yang beda. Apa yang menjadi persoalan terjadinya perbedaan? Yang pertama adalah ad-dalil hadis Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah lagi kita ketemu tuh. Jadi Abu Hurairah ini banyak meriwayatkan hadis. Makanya nanti kita bahkan banyak sekali ketemu nama orang ini. Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, salatul jamaati tafdulu salatal fardhi bi 25 darajatan au bi 27 darajatan. Kalau kita lihat hadis yang kedua itu, apa itu? Hadisnya disepakati itu, muttafaq alaih. Ya, hadisnya disepakati. Oke, sekarang kita lihat. Salatul jamaati, salat jamaah itu tafdulu, melebihi. Tafdulu itu artinya melebihi. Fadala yafdulu. Kalau melebihkan, faddala yufaddilu tafdil. Itu melebihkan. Melebihi apa? Salat al-fadzi. Salat sendirian, fadzi. Al-fadz sendirian. Berapa? Kelebihannya berapa? 25 darajah. 25 tingkatan. 25 tingkatan. Au bisab'in wa 20 darajah. Atau 70 tingkatan. Jadi kalau sholat jamaah, kata Nabi, itu pahalanya, kelipatannya melebihi sholat sendirian sebanyak 25 atau 27 tingkatan. Kita tidak bisa mengartikan dalam pengertian bilangan ya, tapi maksudnya adalah pahalanya banyak lah gitu. Wa fi riwayatin Ibnu Umar, dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Nah, ketemu lagi Ibnu Umar. Kita kan sering mengatakan bahwa para riwayat hadis itu pertama adalah Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar, Anas bin Malik, Siti Aisyah, Abdullah ibnu Abbas, siapa lagi? Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir bin Abdullah. Itu sering ketemu tuh di dalam kitab-kitab yang kalau dia mengutip hadis. Di sini Abu Hurairah disebut. Di sini ada Ibnu Umar.
Rawahu bilabdin sab'in wa ishrin. Dalam riwayatnya Ibnu Umar disebutkan itu lafaznya adalah 27. Jadi Ibnu Umar mengatakan 27 derajat atau tingkatan perbedaan sholat jamaah dengan sholat sendirian. Na'khudhu, kata penulis kitab ini, na'khudhu kami mengambil. Akhadha ya'khudhu ana akhudhu nahnu na'khudhu gitu. Kami mengambil apa? Bi afdalil amrayn, mengambil apa yang utama dari dua persoalan. Haditsani, dua hadis. Wahidun yamna'u, hadis pertama itu melarang. Wal akharu yubihu, hadis yang lainnya membolehkan. Jadi ada dua hadis. Yang pertama melarang, yang kedua membolehkan. Fi rukhsati lis-shalah, dalam kaitan dengan rukhsah. Rukhsah itu artinya keringanan. Keringanan apa? Lis-shalah, untuk melaksanakan salat fil bait, di rumah. Nah, hadisnya kita bahas nanti supaya kita paham. Hadisul man'i, hadis yang pertama adalah hadis yang melarang. Dia ada orang tuh yang begitu ketat. Semua orang suruh sholat di masjid tuh ada. Sampai jamaah tabligh dia datangin satu-satu tuh. Tuh. Mereka berpakai ini nih hadis. Hadis apa? Yang melarang, yang pertama ini. Apa? Haditsu Abi Hurairah. Abu Hurairah lagi kita dapat tuh. Ketemu dia lagi. Apa? Hadisul a'ma hina ista'dzanahu fit takhallufi anis shalah. Hadis tentang orang buta al-a'ma ketika dia minta izin, ista'dzan. Jadi kalau bilang ana asta'dzin, saya minta izin ya. Ana asta'dzin. Ini ista'dzanahu, minta izin kepada siapa? Nabi. Fit takhalluf. Takhalluf artinya apa? Takhalluf itu artinya bisa terlambat, tetapi ini bukan terlambat. Di sini fit takhalluf artinya tidak hadir. Takhalluf. Kalau terlambat tidak mungkin, karena maknanya dua, bisa datang terlambat, takhallaf, bisa artinya dia tidak hadir. Tapi di sini yang tepat adalah tidak hadir. Maksudnya apa? Hadis orang buta ketika meminta izin kepada Nabi untuk tidak hadir sholat jamaah, maksudnya. Anis shalah ay sholatul jamaah. Kenapa? Li'annahu, karena dia la qaida lahu, enggak ada yang nuntun. Farakhasa lahu fi dzalik. Nabi kemudian memberikan keringanan kepada orang buta itu dalam persoalan itu. Tapi kemudian Nabi nanya, summa qala lahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya kepada orang itu, atasma'un nida? Kira-kira kau dengar enggak azan itu? Apa kata orang itu? Qala na'am, saya dengar. Qala la ajidu laka rukhsah. Kalau gitu enggak ada keringanan buatmu. Berarti hadis pertama tetap harus jamaah di mushola atau masjid. Karena hadis ini mengatakan meskipun Anda dalam keadaan buta tapi masih mendengar suara adzan, tetap kamu harus hadir di masjid. Bisa dipahami ya? Hadis yang kedua, hadisul ibahah. Hadis yang mengatakan kebolehan. Kebolehan apa? Salat di rumah. Coba kita lihat nanti. Atsban ibnu Malik. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Atban bin Malik. Beliau ini adalah sahabat dari Madinah, dari kelompok Ansor, dan beliau ini dipersaudarakan Nabi kepada Umar bin Khattab. Jadi pada saat Umar bin Khattab hijrah, itu salah satu strategi Nabi adalah mempersaudarakan Muhajirin dengan Ansor. Nah, Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan Atsban bin Malik. Dan beliau ini ikut dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Dan kemudian karena peperangan itu matanya jadi buta. Summa zahaba basaruhu. Kemudian matanya jadi buta. Dan Atban ini termasuk orang yang bertanya kepada Nabi supaya minta diringankan, diberikan rukhsah untuk tidak sholat jamaah bersama Nabi. Nah, kita akan jelaskan sini. Annahu kana Atban bin Malik annahu kana ya ummu wa huwa a'ma. Atban bin Malik, beliau ini adalah seorang yang pernah jadi imam dan dia buta.
wa annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia berkata kepada Rasul, innahu takunu dhulmah wal madar was sayl. Kata Atban, dia mengatakan itu keadaannya kalau jalan ke masjid itu gelap, dhulmah. Maka ada kata zalim. Zalim itu orang yang hatinya gelap. Makanya karena gelap banyak kejahatan yang dilakukan, zalim, dhulmah. Wal matar, udah gelap hujan lagi. Terus wasail, becek tuh jalannya. Sail itu artinya banjir kan, nggak mungkin di padang pasir banjir. Anggap aja becek lah. Kemudian dia mengatakan, wa ana rajulun darirul basar. Saya ini adalah seorang yang matanya buta. Fasalli ya Rasulullah, ya Rasul, salatlah engkau fi baiti, di rumahku. Makanan attakhidhuhu musalla. Di satu tempat yang saya jadikan musola di rumah saya. Jadi ada satu tempat dijadikan oleh Atban bin Malik sebagai tempat untuk sholat atau musola. Faja'ahu Rasulullah SAW, Rasul pun mendatangi Atban bin Malik lalu berkata, aina tuhibbu an usalli, di mana kamu ingin saya sholat? Jadi Nabi nanya. Fa asyara ala makanin fil bait. Lalu kemudian Atban bin Malik menunjukkan kepada satu tempat yang ada di rumah itu. Fa shalla fihi Rasulullah SAW, Rasul pun sholat di tempat itu. Artinya apa? Rasulullah membolehkan Atban bin Malik untuk sholat di rumah. Makanya itu dibolehkan. Kalau kita mewajibkan orang sholat jamaah, bagaimana ada orang yang rumahnya jauh sekali sementara masjid tidak ada, dan seterusnya. Maka para ulama mengatakan sholat jamaah itu hukumnya sunnah. Tetapi afdalnya jamaah. Afdalnya jamaah. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita coba al-munaqashah. Ada diskusi di sini. La yajibu takhalluf anis salat an salatil jamaati illa li udrin. Penulis kitab ini mendiskusikan beberapa hadis di atas, tapi ini adalah perspektif atau pandangan dari penulis ya. Kita bisa saja menerima, bisa saja menolak. Tidak wajib. At-takhalluf artinya absen gitu. Maksudnya apa? Mesti sholat jamaah, maksudnya gitu. Ini bahasa Arab kan begitu dia. La yajibut takhalluf artinya harusnya yajibul hudur fi sholatil jamaah. Itu kalau diartikan gitu. Di sini disebut la yajibut takhallufu an salatil jamaati illa li udrin. Tidak wajib tidak hadir. Kalau tidak wajib tidak hadir berarti wajib hadir. Tidak wajib tidak minum. Artinya maksudnya apa? Wajib minum. Itu bahasa Arab. Bikin pusing. Bahasa Arab begitu tuh, karena bingung kan. La yajibu takhalluf an salatil jamaah. Tidak wajib tidak hadir salat jamaah. Maksudnya apa? Wajib hadir salat jamaah illa li udhin, kecuali ada udzur. Misalnya apa? Mislu udri Atban wa ma syabahu. Seperti udzurnya sahabat Nabi yang bernama Atban dan yang serupa dengan itu. Misalnya apa? Ya kalau hujan besar, lalu kemudian kalau gelap takut di jalan, atau becek yang membuat kita mungkin agak sulit untuk melakukan perjalanan, atau mungkin yang sudah sepuh nggak bisa jalan sama sekali, itu bisa. Al-mar'atu salatuha fi baitiha afdal. Perempuan salatnya di rumahnya afdal, lebih utama. Wa in dhahabat ilal masjid, kalau dia pergi ke masjid, la yajibu ala zawjiha ayyamna'aha. Tidak wajib suaminya untuk melarangnya. Maksudnya apa itu? La yajibu ala zawjiha ayyamna'ha. Tidak wajib bagi suaminya untuk mencegahnya. Tidak wajib melarangnya. Berarti tidak melarang. Tidak melarang. Artinya apa? Ya nggak apa-apa. Perempuan kalau mau sholat di masjid atau musola, tetapi yang afdal di mana? Rumahnya. Au abiha, atau bapaknya, au akhiha, atau saudara laki-lakinya, au waliha, atau walinya. Jadi tidak wajib
Atau bahasanya biarkan aja dia sholat di musola. Wa aqulu, saya berpendapat, kata penulis kitab ini Syekh Abdul Hakim Hamadani mengatakan, idza kana fil ahadithi, apabila di dalam hadis-hadis tersebut ada hadis yamna'u yang melarang, wa ma yubihu dan ada hadis yang membolehkan, faqad kharaja min mantiqatil wujubi ila mantiqatis sunnatil muakkadah. Maka maksudnya hukumnya itu keluar dari wilayah wajib ke wilayah sunnah muakkadah. Artinya apa? Karena ada dua hadis yang bolehkan, ada dua hadis yang melarang, berarti hukumnya sunnah. Tapi sunnahnya sunnah apa? Muakkadah. Sunnah muakkadah itu adalah sunnah yang mendekati wajib. Sama dengan kurban. Kurban itu sunnah, tapi sunnah muakkadah. Dia mendekati wajib. Tetapi rekomendasi Nabi cukup setahun sekali. Atau sekali seumur hidup. Tapi kalau dia mau kurban setiap tahun ya enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Man dakhala al-masjida ala jama'atin yusallun wa kana qad shalla hal yusalli ma'hum? Ada pertanyaan. Barang siapa yang masuk masjid, di dalam masjid itu ada jamaah sedang sholat, dan dia sudah sholat, kira-kira dia sholat nggak bersama mereka? Nah, ini pertanyaan ini. Nah, di sini dijelaskan. Qala al-jumhur, mayoritas ulama, siapa? Asy-Syafi'i wa Ahmad wa Abu Hanifah. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan yusalli ma'ahum, salat bersama mereka. Salatan hum yusalluna, salat yang mereka salat. Kalau dia ada salat asar ya salat asar sama-sama. Maksudnya gitu. Illa mastasnahul fuqaha, kecuali yang salat yang dikecualikan oleh para fikih. Misalnya qala Malik, Imam Malik berkata yusalli ma'hum kulla salawat. Dia bisa sholat bersama mereka semua sholat kecuali apa? Sholat maghrib. Kenapa sholat maghrib? Tidak boleh dia sholat jamaah. Karena sholat maghrib itu ganjil. Jadi Nabi mengatakan tidak ada dua sholat ganjil dalam satu malam. Gitu loh. Saya paham ya? Ini logikanya ulama ya. Itu pakai logika. Jadi bisa kita terima, bisa tidak. Qala Abu Hanifah berkata, yusalli ma'ahum kulla salawat illa salatal maghrib wal asar. Kata Abu Hanifah, dia sholat bersama mereka semua sholat kecuali sholat maghrib dan asar. Kenapa sholat asar? Kalau maghrib jelas tadi. Kenapa sholat asar? Tidak, kata Abu Hanifah. Karena kalau dia sholat asar, jatuh dia adalah sholat sunnah. Dan sholat sunnah tidak boleh setelah sholat asar. Ada nggak sholat sunnah setelah asar? Ada, maka nggak boleh. Itu logikanya Abu Hanifah. Qala Syafi'i yusalli ma'hum kulla salawat. Semua sholat. Entah itu sholat maghrib, sholat apa, pokoknya sampai sholat subuh. Kalau dia datang, jangan lagi sholatnya. Qala Ahmad berkata, yusalli ma'hum walau kana shalla fi jama'ah. Sholat bersama mereka, meskipun dia sudah sholat di jamaah. Misalnya dia sholat di sana emang lebih cepat. Artinya pas azan selesai langsung sholat dia. Lalu kemudian diajak temannya pergi ke masjid. Di masjid baru mulai sholat. Dibilang sholat sama mereka meskipun kau sudah sholat jamaah. Baru tahu ilmunya kan? Baru. Jadi nanti kalau ada orang sholat di masjid, lagi sholat ini, diajak sholat, udah sholat. Sholat aja sama mereka, gitu maksudnya. Sholat aja, tapi sholatnya itu kan jadi tambahan buat kita. Masih banyak gak nih? Oh, dikit lagi ya. Memang ini saya cuma kutip-kutip aja ya, lalu kemudian saya ambil, saya screenshot itu, lalu ditaruh di Word, lalu ya dikonversi ke PDF, saya kasih Bang Hakim untuk copy. Jadi ini dia enggak runut, potongan ini. Nanti kita akan bahas tentang al-imamah. Penting ini, al-imamah ini penting. Siapa sih yang berhak jadi imam? Tidak akan terlihat siapa orangnya. Kita akan bahas nanti. Nah, saya teruskan. Dalilnya adalah hadis Yasar bin Mahjin. Nah, saya belum tahu dia, nanti saya akan cari. Bisir bin Mahjin ya, an abihi.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu hina dakhala al-masjida wa lam yusalli ma'hu. Hadis dari Bishr bin Mahjin diriwayatkan dari bapaknya, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berkata kepada dia hina dakhala al-masjid, ketika masuk ke dalam masjid, wa lam yusalli ma'ah, sementara dia tidak sholat bersama Rasulullah, katanya. Malaka lam tusalli ma'an nas, kata Rasul, malaka, kenapa engkau lam tusalli, tidak sholat ma'an nas, bersama yang lain tuh. Alasta birajulin muslim, bukankah kau laki-laki muslim? Faqala bala, bala ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah, saya mau muslim. Walakinni sholaitu fi ahli, tapi saya sudah sholat bersama keluargaku. Faqala alaihi salatu wassalam, Nabi kemudian berkata, idza ji'ta fasalli ma'an nas wa in kunta qad salaita. Apabila engkau datang ke masjid lalu melihat banyak orang sholat di masjid, fasalli ma'an nas, sholat bersama yang lain, wa in kunta qad salaita, meskipun kau telah sholat. Jadi ajaran fikih itu mengajarkan seperti itu. Hadzal haditsu, hadis ini ya'muru, memerintahkan bis salati, untuk melaksanakan salat marratan tsaniyatan, dua kali. Fa yusallil fardha marratain, maka dia salat fardu dua kali. Qala Malik, Malik berkata, salatul maghribi witrun, salat maghrib itu ganjil. Wal haditsu naha anil witraini fil lailatin, hadis melarang ada dua witir dalam satu malam. Maka kata Imam Malik, ketika orang sholat maghrib, Anda sudah sholat, jangan sholat maghrib bersama mereka, karena tidak ada dua sholat ganjil dalam satu malam. Itu menurut Imam Malik. Kalau madhab Syafi'i semua sholat. Jadi nanti kalau kita datang ke Masjid Darussalam, dia agak lambat sholatnya, atau sholat isya agak lambat karena ada pengajian, kita datang, kita sudah sholat isya, kita sholat isya juga bersama mereka. Itu maksudnya seperti itu. Termasuk sholat maghrib, sholat yang ganjil termasuk. Qala Abu Hanifah, as-salatu tsaniyah naflan. Salat yang kedua yang dilaksanakan orang itu jatuhnya apa? Naflan. Sunnah. Naflan itu artinya sunnah. Fa in a'adal asra, kalau dia mengulangi salat asar, yakunu qad tanaffala ba'dal asr, berarti dia salat sunnah setelah asar. Karena kata Imam Abu Hanifah, kalau dia sholat yang kedua, maka sholat yang kedua jatuhnya menjadi apa? Sunnah. Kalau dia sholat asar yang kedua bersama jamaah, maka itu jatuhnya menjadi sholat sunnah. Sementara sholat sunnah setelah asar tidak ada, maka nggak boleh. Itu kata Abu Hanifah. Wat tanaffulu ba'dal asri manhiyun anhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. At-tanafful, sholat sunnah, itu tanafful. Tanaffala yatanaffalu tanaffulan, itu sholat sunnah ba'dal asri, setelah sholat asar, manhiyun anhu, dilarang. Dilarang dari mana? Min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal haditsul ladzi, dan hadis yang yanha anis salati al-wahidati, yang melarang sholat tunggal, mislu zuhri la tusalli salatan fi yaumin marratain, tidak boleh melaksanakan salat pada satu hari dua kali. Wa haditsu Mu'adz yuqawwis salata marratan tsaniyah, hadis Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi, itu hadisnya memperkuat salat dua kali. Haitsu jaa, ketika hadis itu berbunyi, wa salatu Mu'adz ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma kana ya ummu fi tilka shalah. Salat Mu'adz pernah sholat bersama Nabi. Ketika dia pulang ke kampungnya, ke tempatnya, dia masuk masjid, kemudian ada jamaah, akhirnya dia memimpin sholat jadi imam. Boleh, boleh, karena Nabi nggak membolehkan itu. Wal khulasa, ringkasan. Khulasa itu artinya ringkasan. Alla yusalli rajulu as-salatal wahidata bi'ainiha marratain. Kesimpulannya adalah, kata penulis kitab ini, tidak boleh melakukan sholat seorang, satu sholat bi'ainiha marratain, sebanyak dua kali. Ya'taqidu fi kulli wahidatin minha, dan dia yakin pada setiap salah satu sholat daripadanya anna fardun, bahwa sholat itu adalah sholat fardu.
Bal ya'taqidu, tetapi dia meyakini fitsaniyah, salat yang kedua, annaha zaidatun 'alal fardi. Salat itu adalah tambahan kepada salat fardu. Jadi kalau kita salat kedua jangan meyakini salat fardu, tapi tambahan. Tambahan kepada salat fardu. Karena apa? Tidak ada salat 2 kali dalam satu hari. Misalnya salat duhur 2 kali nggak boleh itu, nggak ada. Yang ada adalah tambahan kepada salat duhur. Bolehnya begitu. Annaha zaidatun 'alal fardi. Bahwa salat itu adalah tambahan terhadap salat fardu. Walakinnahu ma'murun biha, tetapi malah dibolehkan atau diperintahkan. Wa ra'yun akhar, pendapat lain mengatakan innamal munfarid. Yang dimaksud adalah yang salat sendirian. Akni maksudnya begini, alla yusallir rajulul munfarida salatan wahidatan bi'ainiha marratain. Alla yusalliyar rajulul munfaridu seorang laki-laki sendirian tidak jamaah itu tidak boleh sholat sebanyak 2 kali kalau tanpa jamaah. Misalnya dia sholat asar lagi, nggak boleh itu. Dia sholat asar sendiri, ketika dia masuk ada orang sholat jamaah asar, ya ikut dia. Nah yang kedua bukan fardu, tapi zaidatun 'alal fardi, tambahan buat fardu. Karena nggak boleh ada sholat fardu dalam satu hari, dalam satu waktu. Itu fikih. Nah, saya pikir ini ya sampai di sini pembahasan kita. Insya Allah 2 minggu yang akan datang kita akan bahas tentang imamah, terkait dengan imam. Nanti kita bahas detail, imam itu syaratnya apa sih? Nah, itu akan dibahas dalam kitab fikih. Tetapi kelebihan di sini adalah kita membandingkan antara satu mazhab dengan mazhab lain, supaya tambah bingung kita, ya. Bukan tambah pintar, tambah bingung. Semakin banyak bingung semakin bagus. Pulangnya nggak ke rumah, ke warung kopi. Kalau bingung. Kalau bingung pindahnya ke warung kopi pulang. Nggak perlu.